penghasilan short itu kecil. Nah, gue mau ngebahas ini karena apa? Karena orang sekarang itu kebanyakannya mereka hanya memproduksi video short. Memang tidak juga ya. Sebenarnya dampak video short kepada channel YouTube itu sangat besar sekali. Bisa menaikkan reputasi channel, bisa menaikkan jumlah subscriber dengan cepat, bisa mempercepat monetisasi via jalur short ya. Jadi kalau sekarang itu monetisasi YouTube ada dua. Ada yang jalur short, ada yang biasa. Yang biasa itu ya yang 1000 jam tayang dan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Untuk yang video short itu adalah 500 subscriber dan 3 video tapi dengan jumlah itu sekarang salah 10 juta view ya. Nah, gua akan ngebalik ini mengasih tahu informasi bahwasannya sebanyak apapun ngupload video short itu nggak ada duitnya sebenarnya. Sebenarnya video short itu emang ada uangnya tapi kecil sekali nominalnya teman-teman. Kita sebagai pengguna YouTube harusnya adalah bagaimana kita bisa menyeleksi apa yang perlu dan apa yang harus kita buat kontennya. Apakah kita harus fokus ke video short? Enggak. Apakah kita harus fokus ke video yang panjang semuanya? Belum tentu. Kalau misalnya teman-teman maunya fokusnya ke video panjang, nggak masalah Pak. Mau fokusnya ke video short nggak masalah. Tapi harus menerima konsekuensinya. Harus menerima dampak yang akan ditimbulkan teman-teman. Kalau video short itu dampaknya penghasilannya kecil tapi sangat cepat sekali untuk monetisasi. Cepat sekali tapi untuk jumlah gaji itu kecil. Tapi kalau untuk subscriber cepat ya kalau short. Dan kalau video panjang itu relatif lambat semuanya. Ya, kecuali penghasilan dan itu kalau udah monetisasi. Tapi kalau untuk video panjang untuk mencapai syarat monetisasi, emang harus sabar sekali. Kenapa? Karena lama banget. Video panjang itu lama. Karena gini loh. Sebenarnya interaksi orang di sosial media kita bisa nilai. Gini lah, gue pernah nonton di podcast mana itu gue lupa ya. Jadi intinya itu gini. Orang Indonesia rata-rata itu dia tuh kalau nonton video itu di durasi 5 detik pertama. Ini khusus video short ya. Ini gue ambil dari TikTok. Orang itu bilang bahwasannya orang di TikTok ataupun di YouTube Short itu nonton video itu tertarik itu lebih dari 5 detik. Khusus video pendek. Misalnya kita suka buka TikTok kan ada video yang kita penasaran tapi makin kesini makin bosan kita skip. Nah itu. Jadi interaksinya itu kita bisa menilai. Interaksi dari misalnya interaksi orang ngakses konten kita bisa menilai. Misalnya kita punya channel, kan kelihatan tuh yang disebut durasi tonton rata-rata. Nah, di durasi tonton rata-rata ini kita bisa menilai seberapa lama subscriber kita nonton video kita. Ya, misalnya nih, bikin konten misalnya konten game. Tapi yang nonton nggak sampai setengahnya, nggak nyampe 50%. Paling kita durasi 4 menit, yang nonton cuma 30 detik. Nah itu bahaya itu. Kalau kita bikin channel, tapi yang nontonnya nggak sampai 50%, itu bahaya sekali. Sebenarnya nggak bahaya sekali, tapi untuk kedepannya, performa channel bakalan menurun. Dan otomatis akan berpengaruh sekali ke pendapatan atau penghasilannya dan makin lama gajiannya ya. Jadi teman-teman kalau mau konten fokuskan di 2 hal. Yang pertama mau mendapatkan branding. Kalau kata gue sih kalau mau branding jangan di YouTube lah, fokus di TikTok aja. Karena gue kemarin ngupload 1 video, gue bikin akun terus gue ngupload 1 video itu rame banget. 1 video ditonton 300 orang. Video pendek ya. Di YouTube kita bikin short itu belum tentu ditonton sampai segitu. Paling nonton cuma 10 dan mungkin ada peluangnya tapi nggak serame
TikTok. Kenapa bisa rame TikToknya? Karena rata-rata sosial media yang digunakan oleh para masyarakat Indonesia kebanyakannya adalah TikTok dibanding YouTube. Alhasil, orang lebih suka mengkonsumsi konten-konten video pendek. Durasi paling nggak nyampe 1 menit. Kebanyakannya emang ada 1 menit, tapi kebanyakannya durasinya misalnya cuman 30 detik. Dan walaupun ini video pendek, itu ngaruh sekali ke penontonnya loh. Jadi teman-teman kalau punya channel YouTube, saya sarankan adalah membuat akun TikTok juga ya. Kenapa begitu? Untuk memaksimalkan pendistribusian video. Misal nih, kita bikin channel YouTube podcast. Kan nggak mungkin kan orang nontonin podcast kita dari awal sampai akhir. Nggak mungkin. Orang pasti nonton podcast itu kan ya udahlah nonton kalau lagi ada dipotong-potong biasanya. Disebut clipper. Nah, clipper tuh orangnya motong-motongin video yang panjang sekali. Misalnya gue punya video nih panjang sejam, dipotong jadi 30 detik, dipotong jadi 5 menit, atau dipotong jadi 1 menit. Itulah namanya clipper, teman-teman. Biasanya clipper itu freelance ya, itu kerjaan yang freelance dan kerjanya itu yaitu, dan dia juga sebagai pendistribusian. Jadi biasanya ini sangat penting sekali bahwasannya kalau mau cepat rame atau ngebangun branding, jangan fokus di satu platform doang. Ya, kita misalnya mau ngebangun suatu branding nih, kita jangan fokus di YouTube, jangan di YouTube-nya aja. Kita juga harus fokus di TikTok-nya atau di Instagram mungkin boleh, tapi kalau Instagram nggak terlalu ya, tapi lebih ngaruh sekali di TikTok. Orang kalau udah berhasil nguasain TikTok, dia pasti bukan orang sembarangan. Berarti itu orang sudah tahu cara mainnya gimana. Karena TikTok ini tuh sesuatu yang bisa mendapatkan kekuasaan atau reputasi, bisa mendapatkan kekayaan, kita bisa jual produk. Yang ketiga, kita bisa memanfaatkan ini sebagai politik atau panggung politik ya. Jadi, kalau kita sebagai pengguna, manfaatkanlah sebijak-bijaknya. Kalau teman-teman yang mau jualan, silakan jualan. Mau yang penghasilan jadi TikToker atau jadi endorsement, boleh. Jangan jadikan ini tempat adu nasib lah, tempat saling senggol-senggol sini. Ya, kita bersosial media itu jadilah orang yang baik, teman-teman. Nah, kali kalau short itu memang kecil dan kita kembali lagi ke short ya. Short itu penghasilannya kecil. Tadi gue udah panjang lebar ngejelasin TikTok, konsep TikTok dan konsep video short itu. Nah, sebagai pengguna, teman-teman tuh wajib terus update daripada performa video. Karena sekarang ketat sekali saingannya. Saingan YouTube sangat ketat, saingan TikTok juga sangat ketat. Ya, teman-teman harus rajin-rajin evaluasi kinerjanya dan jangan hanya fokus ke video short. Fokus juga ke video panjangnya, ya. Dan sekian, terima kasih.